saudara sekalian dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita mau datang di dalam hadirat-Nya. Mari kita satukan hati kita. Kita mau menyembah, kita mau mengucap syukur atas segala perbuatan-Nya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Kau yang layak Tuhan kami sembah Tuhan. Kami puji, kami sembah Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, menyenangkan
dan kebenaran. Oh, Kau yang layak, Kau yang layak, Kau layak disembah, ditinggikan untuk selamanya. Oh, glory, glory, haleluya. Oh, yang layak, kami sembah, kami puji, haleluya. Glory, glory, Jesus, hallelujah, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, ajaib Engkau, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, yes, hallelujah. Glory, glory, Jesus. Oh, yang layak, kami puji, sembah, Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kebaikan kemurahan Tuhan Yesus, untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Senap hatiku dan senap jiwaku. Senap hatiku, senap hatiku, dan senap jiwaku. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Senang sekali boleh sore hari ini kita boleh berkumpul, memuji Tuhan. Dan sebentar kita akan mau menikmati tubuh dan darah dari Kristus dan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kemurahan-Mu. Kalau kami ada, sebagai kami ada saat ini semua karena Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulaikan. Haleluya. Amin. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi, memuji Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau pemilik kehidupan Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup menyelamatkan. Haleluya. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran.
Haleluya. Engkau pemilik kehidupan. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lawatanmu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan bertahta. Haleluya. Berkuasa saat hati bersatu, menaikkan pujian, melenggung dipatahkan, mujizat dinyatakan. Genis Allah. Kita mau terus bertepuk tangan. Haleluya. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau pemilik kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, Engkau yang menentukan jalan hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap musim hidup kami, Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih. Akan selalu berhenti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Memberkati, ku yakin Tuhan
berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menenangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Oh, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, haleluya. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, kami menyerahkan firman-Mu yang akan kami dengar. Tuhan, mari Tuhan berkatilah benih firman-Mu ini. Tuhan, kuduskan, layakkan, bungkus hamba-Mu ini Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyambut firman Tuhan dengan hati yang terbuka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat sore, selamat kita kembali berjumpa dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau umumkan satu hal, yaitu bahwa hari Rabu tanggal 3 ini saudara, kan Rabu pertama ya. Yang pertama saudara, kita ada doa puasa massal ya. Jadi saudara, saya ajak, saya himbau jemaat, coba kita minimal sebulan sekali ya, kita melatih diri kita untuk berpuasa dan berdoa ya, saudara-saudara. Saya rasa itu sebuah latihan yang baik untuk kita ya. Dan terlebih dari itu saudara-saudara,
nanti kita akan mulai membuka worship night secara onsite. Ya. Jadi mulai hari Rabu tanggal 3, bagi Bapak Ibu yang rindu berdoa ya secara onsite, bisa bergabung bersama kami jam 6:30 malam sampai jam 7:15. Jadi kita buat 45 menit ya. Jadi tapi secara online juga tetap ada. Jadi Bapak Ibu yang mau mengikuti online silahkan. Kalau ada yang rindu, sebab banyak jemaat yang rindu untuk berdoa di onsite ya. Nah, silakan juga ikut bergabung jam 6:30 malam ya. Nah, saya rasa itu saja yang penting yang perlu kita ketahui. Nah, judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu air mata jadi permata. Tears become pearl ya. Saudara, mungkin lebih tepatnya jadi mutiara ya, tapi secara bahasa lebih enak dibilang jadi permata ya. Air mata jadi permata. Mari kita baca sebuah ayat. Next. Di kota Yerusalem baru, Wahyu 21 ayat 1 dikatakan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari satu mutiara dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Ya, saudara-saudara, inilah ya yang dilihat dalam vision, dalam sebuah penglihatan oleh Rasul Yohanes tentang kota Yerusalem baru, ya, kota kita di kekekalan. Ya, dikatakan kota itu punya pintu gerbang yang terdiri dari 12 pintu gerbang. Jadi ada 12 pintu gerbang, ya, mungkin utara, timur, barat, selatan, semua tiga-tiga saya rasa mungkin begitu saudara ya. Dan dikatakan bahwa pintu gerbang itu terbuat dari mutiara. Wah, kalau mutiaranya segitu gedenya, kerangnya gimana ini saudara ya. Tapi itulah firman Tuhan. Dan dikatakan jalan-jalannya dari emas murni. Jadi kalau emas sekarang dijadikan bahan komoditi yang berharga, nanti di kekekalan saudara-saudara cuma buat jalan, buat aspal aja. Ya. Nah, saya mau berbicara tentang mutiara. Ya. Saudara-saudara tahu bahwa mutiara itu dihasilkan dari kerang mutiara. Next. Ya. Dan itu melewati sebuah proses yang menderita. Ya, saya coba untuk lihat di YouTube gimana cara bikinnya. Ternyata ya mereka harus menempatkan sebuah benda asing di dalam kerang mutiara itu ya selama 2 tahun, saudara. Jadi mulai usia kerang itu 2 tahun sampai 4 tahun, 4 tahun baru bisa dipanen. 2 tahun kerang itu dalam penderitaan karena ada benda asing yang dimasukkan dalam tubuhnya. Itu yang membuat kerang itu membuat cairan ya menutupi benda asing, dan dari itulah terjadi yang namanya mutiara. Ya. Jadi mutiara itu adalah hasil sebuah penderitaan. Penderitaan dari kerang, ya. Jadi kalau saya melihat kota Yerusalem baru terdiri dari 12 mutiara, wah, ini mengingatkan kita kepada penderitaan. Ya, dan tentu penderitaan Kristus yang memungkinkan segala sesuatu ya. Sebab itu kita lihat di dalam Alkitab, mari kita baca sebuah ayat bagaimana Allah juga menempatkan benda asing itu dalam tubuh hambanya Paulus. Ya, Paulus berkata ada duri dalam dagingku. Tuhan memberi duri dalam daging. Dan Paulus berkali-kali berdoa, Tuhan cabut duri ini. Cabut duri, enggak kuat aku Tuhan. Tapi Tuhan ngomong apa? Paulus, justru waktu kamu lemah, kamu kuat. Amin, saudara. Ya, waktu kita merasa lemah dan kita bersandar kepada Tuhan, justru itu paling kuat.
Salah kalau kita pikir, kalau kita dalam keadaan lemah itu ya kita tidak berdaya, tidak. Ya, ketika kita dalam keadaan kelemahan kita berseru kepada Tuhan, Tuhan ya memberi kekuatan kepada kita. Dan Tuhan berkata apa? Kemurahanku cukup bagimu, Paulus. Itulah sebabnya Tuhan tidak cabut duri itu. Mengapa? Supaya menghasilkan mutiara. Ya, coba duri itu dicabut. Paulus, kita tidak tahu bagaimana. Tuhan taruh duri. Ya, dia duri dalam daging. Tapi dia akhirnya sadar, justru karena duri ini, aku tidak meninggikan diri. Coba kalau duri ini cabut, mungkin Paulus sudah sombong. Dan dia bisa-bisa terjatuh. Ya, so itu kadang-kadang Tuhan berikan ya semacam duri atau semacam sesuatu yang menyakitkan yang harus kita alami dalam hidup ini, saudara. Tapi kalau saudara mengerti kehendak Tuhan dan kita tetap bertahan, kita tetap berdoa, maka itu semua akan menghasilkan mutiara-mutiara yang indah. Ya. Nah, pada sore hari ini saya akan mengajak kita melihat dari Alkitab, ya, beberapa contoh dari Alkitab, bagaimana penderitaan itu menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Saya ambil contoh pertama dari seorang yang bernama Stefanus. Ya, Stefanus ini adalah martir pertama di Perjanjian Baru. Ya, kita tahu bahwa Stefanus, ya, saudara-saudara, dibunuh oleh orang-orang Yahudi, dirajam sampai mati. Dan waktu itu dikatakan Paulus yang menjaga pakaian orang-orang yang merajam ini. Di dalam ayat yang lain Paulus berkata, aku setuju kalau Stefanus dibunuh mati. Ya, tapi saudara tahukah? Dan saya percaya bahwa oleh kematian Stefanus ini, Paulus selamat. Ya. Jadi Stefanus mati, darahnya tidak sia-sia. Penderitaannya tidak sia-sia. Stefanus mati untuk melahirkan seorang Paulus. Ya. Jadi saudara, Tuhan itu memakai setiap penderitaan kita, itu Tuhan pakai untuk kemuliaannya. Tentu kita semua tidak ingin menderita, tidak ingin mencurahkan air mata. Ya. Tapi itu tidak bisa lepas. Saudara-saudara, tidak bisa. Asal, dan air mata itu baik, berharga di mata Tuhan. Asal bukan air mata cengeng, ya, bukan air mata sayang diri, bukan air mata protes kayak bangsa Israel, tidak dapat daging, nangis-nangis sama Musa. Tapi benar-benar sebuah air mata penderitaan karena Kristus, karena kebenaran. Karena kita berdiri di atas kebenaran. Dan kita alami itu semua, saudara ketahuilah bahwa itu tidak sia-sia. Nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Kematian seorang Stefanus melahirkan seorang Paulus. Next, kita lihat sekarang berikutnya. Nah, saudara, kemudian kita lihat waktu Paulus ya. Paulus sudah berjumpa dengan Tuhan, dia dipakai Tuhan untuk mengadakan misi penginjilan berkali-kali. Dalam salah satu misi penginjilannya, waktu itu dia masih bersama Barnabas, dia tiba di kota Listra. Ya. Kemudian dikatakan di situ dia menyembuhkan seorang lumpuh yang lumpuh sejak lahir. Ya. Sudah apa yang terjadi? Setelah berita ini tersiar, wah, orang-orang sekota semua datang. Untuk apa? Untuk menobatkan Paulus dan Barnabas jadi dewa. Dewa Zeus sama dewa apa itu? Venus atau apa? Ya.
Jadi mereka anggap, wah ini ada dewa yang datang di tengah-tengah kita. Wah ayo kita jadikan, taruh dia di kuil kita. Didewakan, saudara. Tapi Paulus dan Barnabas dengan keras dia menolak tindakan mereka itu, saudara. Nah ini, di sini kita lihat kemurnian seorang hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan yang murni, dia tidak mau ya didewa-dewakan, dikultuskan oleh manusia. Nah saudara, dan apa yang terjadi ketika mereka ditolak, mereka bukannya saudara-saudara bersikap baik, mereka berubah 180 derajat, apalagi ditambah hoax ini dan itu, saudara, akhirnya yang terjadi adalah next. Paulus dirajam di kota Listra itu. Alkitab mencatat bahwa Paulus akhirnya dikira sudah mati dan banyak ya para ahli Alkitab berkata Paulus sudah mati sebenarnya. Sebab itu di dalam surat Korintus dia berkata, aku mengenal seorang yang diangkat ke langit yang ketiga. Banyak orang berkata itu terjadi waktu dia dirajam sampai mati. Tapi dia dibangkitkan kembali oleh Roh Tuhan. Jadi Paulus alami. Dulu dia yang menyetujui kalau Stefanus dirajam. Sekarang dia harus alami, saudara. Ya, dia harus menuai juga. Tetapi apa yang terjadi next? Oh cukup, ya bukan, sudah. Dikatakan karena Paulus dirajam di Listra, maka lahirlah seorang Timotius. Mengapa saya katakan demikian? Karena Timotius itu berasal dari Listra. Saudara baca di Kisah Rasul 16. Ya. Jadi pengalaman penderitaan dari seorang Rasul Paulus menghasilkan sebuah mutiara yang indah, yaitu Timotius. Maju lagi, saudara. Nah, saudara, di dalam pengalaman Paulus yang berikutnya, waktu dia berangkat bersama dengan Silas, sampai di kota Filipi, terjadi lagi. Di mana dia harus, saudara-saudara, ya menghadapi masa. Penyebabnya apa? Karena dia ngusir tuyul. Ya. Jadi ada seorang yang punya tuyul, diusir tuyulnya sama Paulus. Akhirnya dikatakan bosnya marah-marah, ya. Dan kemudian Paulus dan Silas ditangkap, dia disesah. Malam itu dia dipasung di situ, saudara-saudara. Ya, dan malam itu terjadi mujizat, di mana dikatakan terjadi gempa yang luar biasa dan belenggu-belenggu semua dilepaskan. Kepala penjara ketakutan sampai mau membunuh diri, saudara. Tapi Paulus berkata, jangan, kami masih di sini. Akhirnya kepala penjara itu bertobat seisi rumahnya. Malam itu juga dibaptis. Mereka lah yang menjadi jemaat Filipi yang pertama-tama. Ya, jadi surat Filipi ini surat yang paling penuh dengan sukacita, bukan? Padahal Paulus di situ mengalami penderitaan. Mengapa? Karena ada jiwa yang dilahirkan, ada gereja Tuhan yang dilahirkan, ada jemaat yang dilahirkan. Sehingga Paulus tidak pernah menyesali penderitaannya. Ya, walaupun dia harus alami penderitaan, dia harus alami air mata. Tapi semuanya itu berakhir dengan sebuah mutiara, yaitu ada jiwa-jiwa mutiara yang indah dikatakan, yang dihasilkan dan muncul di kitab Filipi. Ya, nah saya ajak lagi sebuah contoh lagi, saudara-saudara, sebuah contoh lagi, seorang yang bernama Epafras. Ya, saya bacakan saja bagaimana Epafras ini di dalam surat Kolose pasal 4 ayat 12. Salam dari Epafras kepada kamu, ia seorang dari antaramu, hamba Kristus Yesus,
yang selalu bergumul dalam doanya untuk kamu, supaya kamu berdiri teguh sebagai orang-orang yang dewasa dan yang berkeyakinan penuh dengan segala hal yang dikehendaki Allah. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang dia bahwa ia sangat bersusah payah untuk kamu. Saudara, yang menulis surat Kolose adalah Paulus. Tapi saudara, kita harus mengerti bahwa sidang jemaat Kolose itu bukan Paulus yang mendirikan. Sama sekali bukan. Ya. Siapa yang mendirikan sidang jemaat Kolose itu? Seorang yang bernama Epafras. Ya, tentu dia adalah murid dari Paulus. Epafras. Dan Paulus di dalam surat ini berkata, Epafras bergumul dalam doanya. Dia sangat bersusah payah. Dalam bahasa asli dipakai kata agonizomai. Dari kata agonizomai, agoni, kita tahu ada bahasa Inggris agony, yang artinya adalah penderitaan, siksaan. Ya. Jadi ada sebuah penderitaan yang dialami Epafras. Di tempat lain dikatakan bahwa dia sempat sakit, hampir mati. Tapi karena dia terus bergumul dalam doa, dia berjuang terus, saudara, sehingga lahirlah sidang jemaat Kolose. Ya. Saudara, kita tidak mengerti. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita alami penderitaan dalam hidup kita. Ya. Kita tidak bisa melihat sekarang, saudara. Karena Tuhan itu menilai itu dari kekekalan. Kalau kita menilai kan cuma sebatas mata kita melihat. Pikiran kita cuma sebatas yang kita dapat pikirkan. Tapi Tuhan itu melihat dari perspektif kekekalan. Makanya seringkali tidak nyambung. Makanya Tuhan pernah berkata, bukan? Pikiranku bukan pikiranmu, jalanku bukan jalanmu. Pikiranku dan pikiranmu itu jauh seperti langit dan bumi. Kenapa? Karena Tuhan mempunyai penilaian itu dari perspektif kekekalan. Ini yang kita tidak mengerti, susah. Dan kita seharusnya mengerti karena dikatakan usahakanlah kamu mengerti kehendak Allah. Ya, kita harus berusaha untuk mengerti, walaupun kita sulit untuk mengerti dan mungkin juga terbatas, enggak apa-apa. Contoh satu, seperti Yusuf, saudara. Yusuf tidak pernah, dia menyimpan dendam sakit hati kepada saudara-saudaranya. Mengapa? Karena Yusuf punya perspektif yang berbeda. Saudaranya cuma terbatas dengan perbuatan mereka, mereka terus dihantui, sehingga mereka ketakutan. Tapi Yusuf sama sekali enggak kepikir ke situ. Karena dia sudah melihat jauh, dia bilang, memang Tuhan berkarya untuk apa? Untuk menyelamatkan keluarga kita. Untuk menyelamatkan dunia ini. Tuhan pakai aku. Ya. Nah, mari saudara ya. Kita dengan firman Tuhan sore hari ini ya, biarlah hati kita terbuka. Saya tahu di antara kita banyak yang hidup dengan curahan air mata yang mungkin orang lain tidak tahu. Tapi mari kita sadari, saudara, bahwa semua yang kita alami itu tidak akan pernah sia-sia. Amin. Ya, air mata kita itu yang akan menghasilkan permata yang indah. Ada satu ayat lagi yang berhubungan dengan agonizomai yang dipakai oleh Paulus di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Di dalam bahasa asli ada kata agonizomai di situ. Aku telah agonizomai.
bertanding, bergumul dalam penderitaan sampai pada akhirnya. Ya, jadi saudara-saudara melayani Tuhan, mengiring Tuhan itu harus sampai akhir. Ya, kemarin rekaman khotbah untuk sore ini sudah nanti bisa ikuti supaya melengkapi, berbicara tentang hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan sekerja Rasul Paulus. Mereka semua dipakai Tuhan karena mereka setia sampai akhir. Ya, saudara, mari kita mau setia sampai akhir. Ya. Nah, saudara-saudara, dan saya mau munculkan sebuah gambar juga di sini. Next. Sebelum saya akhiri khotbah ini. Nah, kita semua alami, bukan? Bukan kita. Anda yang ibu-ibu, kalau saya enggak. Ya. Bagaimana seorang ibu itu, dia harus agonisomai, dia harus berjuang dengan ketidaknyamanan selama 9 bulan, lebih nggak nyaman itu orang hamil. Nggak ada orang kata, wah aku senang hamil, dul, nggak ada. Itu perubahan fisik, perubahan fisiologis yang terbesar yang dialami oleh seorang wanita. Bagaimana dia nggak enak ini, nggak enak itu, nanti sudah kehamilan besar, berbaring aja sesek. Ya, wah macam-macam terjadi. Tapi dia tidak pernah menyesal, bukan? Ada enggak ibu-ibu yang menyesal melahirkan, hamil? Enggak ada, bukan? Ada karena kesakitan. Aduh, dulu saya sering kali itu, wah aku getun wis, cukup sekali. Tahun depan datang lagi, dokter saya hamil yang kedua. Ya, saudara, air mata, penderitaan, apa yang didapat? Sebuah kehidupan, amin, sebuah kehidupan. Ya, so itu mari saudara, kita mau tetap teguh berpegang kepada firman Tuhan, bahwa air mata itu Tuhan bisa ubahkan, dan Tuhan akan ubahkan. Air mata yang kita curahkan di dalam persekutuan dengan Tuhan, di kaki Tuhan, karena nama Tuhan. Karena Tuhan berkata, kamu akan dihina, kamu akan disiksa karena namaku. Enggak tahu kapan itu akan terjadi, saudara. Tapi Tuhan sudah ngomong, kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tapi bersukacitalah, karena upahmu besar di sorga. Ya, saya akan akhiri dengan sebuah ayat, mari kita baca bersama-sama ayat ini ya. Mazmur 56 ayat 9, 2, 3. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Ya. Dengan lain kata, air mata saudara, air mata saya tidak sia-sia. Satu saat Tuhan akan tunjukkan ini loh, air matamu. Karena firman Tuhan berkata, air mata kita disimpan dalam kirbatnya Tuhan. Dan air mata itulah yang akan dirangkai oleh Tuhan untuk menjadi permata, menjadi mutiara yang indah di dalam kehidupan kita. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kau rangkai air mataku jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran Kau ubah jadi bintang-bintang, Kau rangkai air mata jadi permata. Sekali lagi. Kau rangkai air mataku
jadi permata. Kau ubah kabut hitamku menjadi sutra. Kepahitan, kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Kau rangkai air mata di permata. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Kita nyanyikan bait kedua. Betapa beda, betapa beda jalanku dari jalanmu. Haleluya. Seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Mari kita sama-sama bangkit. Oh Yesus, oh Yesus. Sebentar kami akan bersama-sama makan dan minum tubuh dan darah-Mu. Tuhan, sucikan dan kuduskan setiap kehidupan kami, Tuhan. Haleluya, bungkus dengan darah-Mu yang kudus. Dan kami mau bersama-sama menikmati perjamuan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat roti di tangan kanan saudara. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama tubuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami angkat cawan bersama-sama di hadirat-Mu. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah,
kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum bersama darah Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Orang kaya air mata di permata Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya teman setia seperti Tuhan. Kau rangkai air mata di permata. Mari kita sembah. Kita sembah sejenak Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Saya ajak saudara yang dalam keadaan menderita, sedih, dan susah, angkat tanganmu sore hari ini di hadirat Tuhan. Angkat tanganmu, haleluya. Haleluya. Oh, Roh Kudus selamat. Haleluya. Terima kasih. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, haleluya. Doakan orang-orang yang menyakiti Anda. Oh, Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Percayalah, Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan, Kau berkati umat-Mu. Kau melawat kegiatan malam kasih. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah, haleluya. Terima kasih. Ya baik, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tekanan, penderitaan akan menghasilkan permata yang indah dalam hidupmu. Mutiara-mutiara yang indah dalam hidupmu. Oh, Rakasya. Oh, glory, glory, glory. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Engkau terus bekerja dalam kehidupan umat-Mu ini Tuhan sore hari ini. Tuhan berkati mereka dengan semangat yang baru. Oh, dengan sukacita yang baru. Karena sukacita dari Tuhan itulah kekuatan kami. Untuk kami bisa menghadapi kehidupan ini Tuhan. Bahkan kami keluar sebagai pemenang. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Tanamkan setiap firman-Mu di
di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat mujizat dari Allah Bapa, kasih sayang anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan pengurapan Roh Kudus menyertai kita semua sepanjang minggu bulan yang baru ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua katakan amin. Haleluya. Pulang dengan sukacita Tuhan. Haleluya.